Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari tentang proyek IPAS, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Materinya Usaha, Energi, dan Daya untuk kelas 10 Teknik Logistik yang disusun oleh Bapak sendiri, yaitu Momon Juharnama Sarjana Teknik. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahan. Dalam satuan internasional, satuan usaha adalah Joule atau disingkat J. Usaha dalam sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha, satuannya adalah Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah jarak perpindahan, satuannya meter. Anak-anakku, perhatikan gambar di bawah ini. Ada seorang wanita menarik mainan berbentuk kereta api dengan menggunakan tali sehingga ada gaya tarik membentuk sudut alfa terhadap bidang horizontal. Dan kereta api mainan tersebut berpindah sejauh S. Coba kamu lihat gambarnya. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada kereta api mainan membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan W sama dengan kurung buka F kali cos alfa kurung tutup kali S. Atau sama dengan F kali S dikali cos alfa. Dengan alfa itu adalah sudut antara gaya dan perpindahan benda dengan bentuk derajat. Anak-anakku, sekarang kita mencoba melihat contoh soal 1. Perhatikan soal berikut ini. Berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah meja sejauh 10 meter dengan berat meja sebesar 500 Newton? Lihat gambar di bawah ini. Sekarang, bagaimana penyelesaiannya? Pertama kali, kita tulis diketahui F sama dengan berapa? 500 Newton. S sama dengan 10 Newton. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah usaha. W sama dengan berapa? Jawab. Apa rumusnya? W sama dengan F kali S. Jadi, W sama dengan 500 Newton dikali 10 meter. Sehingga W adalah 5000 Newton meter. Atau bisa juga ditulis W sama dengan 5000 Joule. Atau W sama dengan 5 kilojoule. Coba perhatikan. Sekarang contoh soal nomor 2. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 100 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika sudut bidang miring atau alfa sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan. Berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Penyelesaian. Diketahui gaya F sama dengan 100 Newton. Perpindahan S sama dengan 10 meter. Bentuk sudut bidang miring yaitu 60 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan? W sama dengan titik. Jawab. Apa rumusnya? W sama dengan F kali cos alfa dikali S. Sehingga W sama dengan 100 Newton dikali cos 60 derajat dikali 10 meter. Sehingga W sama dengan 100 Newton, di mana cos 60 derajat itu adalah setengah atau 1/2 dikali 10 meter. Sehingga
Usaha adalah 500 Joule. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, pembahasannya hampir sama dengan contoh soal nomor 2. Mungkin Bapak tidak akan menjelaskan pembahasan soal nomor 3. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Sekarang materi berikutnya tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal. Artinya, energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Adapun macam-macam energi adalah sebagai berikut. Pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 kali M kali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa, V adalah kecepatan, di mana energi kinetik satuannya adalah Joule, di mana massa satuannya kilogram, di mana kecepatan adalah satuannya meter per second. Sekarang kita perhatikan contoh soal energi kinetik. Sebuah mobil bermassa 800 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Bagaimana penjelasannya? Pertama, diketahui M sama dengan 800 kg. V sama dengan 36 km per jam. Dirubah menjadi meter per second, yaitu menjadi 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah energi kinetik sama dengan berapa? Jawab. Apa rumusnya? EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Sehingga setengah kali 800 dikali 10 pangkat 2. Sehingga 800 dikali setengah itu 400. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Jadi 400 dikali 100. Sehingga menjadi 40.000 Joule. Atau sama dengan 40 kilojoule. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya adalah Joule. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. H adalah ketinggian benda, satuannya adalah meter. Berikut contoh soal energi potensial. Sebagai berikut, buah kelapa yang tergantung di pohon memiliki massa 500 gram pada ketinggian 5 meter dari atas tanah. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Itulah energi potensial yang dimiliki buah kelapa tersebut. Nah, anak-anakku, perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui massa 500 gram atau sama dengan 0,5 kg. G atau gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. H atau ketinggian sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan, berapakah energi potensial? Jawab. Apa rumusnya? EP sama dengan M kali G kali H. Sehingga sama dengan 0,5 dikali 10 dikali 5. Sehingga hasilnya 25 Joule. Berikutnya, tentang energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah
energi yang dihasilkan dari penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanis dirumuskan sebagai berikut. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. EM sama dengan EP ditambah EK. Keterangan. EM adalah energi mekanik, satuannya Joule. EP adalah energi potensial, satuannya Joule. EK adalah energi kinetik, satuannya Joule. Berikutnya adalah contoh soal energi mekanik. Sebagai berikut. Sebuah apel mempunyai massa 300 gram jatuh dari pohon dengan kecepatan 10 meter per sekon pada ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada apel tersebut? Anak-anakku, berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui, massa M sama dengan 300 gram atau sama dengan 0,3 kilogram. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggian H sama dengan 10 meter. Apa yang ditanyakan? Berapa energi mekanik? Jawab. Apa rumusnya? EM sama dengan EP ditambah EK. Atau energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Pertama-tama, kita hitung dulu energi potensial. Di mana rumus energi potensial adalah M kali G kali H. Sehingga sama dengan 0,3 dikali 10 dikali 10. Sehingga menghasilkan energi potensial 30 Joule. Berikutnya energi kinetik. Di mana energi kinetik rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Sama dengan setengah kali 0,3 kg dikali 10 pangkat 2 meter per second. Di mana 1/2 atau setengah dikali 0,3 adalah 0,15. 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat itu sama dengan 100. Sehingga 0,15 dikali 100 adalah 15 Joule. Sehingga berapakah energi mekanik? Jadi penjumlahan energi potensial dan energi kinetik, yaitu 30 Joule ditambah 15 Joule. Sehingga hasilnya energi mekanik adalah 45 Joule. Hubungan antara usaha dan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. U sama dengan delta EK sama dengan setengah M kurung buka V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat kurung tutup. Atau W sama dengan delta energi potensial sama dengan M kali G kurung buka H2 dikurang H1 kurung tutup. Berikutnya adalah materi tentang daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T. Atau sama dengan F kali S per T. Atau sama dengan V dikali F. Atau F dikali V. Keterangan. P adalah daya, satuannya watt. T adalah waktu, satuannya sekon. F adalah gaya, satuannya newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. V
adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Anak-anakku, berikut contoh soal daya. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton berjalan sejauh 1 kilometer. Siswa tersebut memerlukan waktu 5 meter untuk sampai ke sekolah. Hitunglah daya yang dikeluarkan anak tersebut. Berikutnya adalah penyelesaian. Diketahui gaya F sama dengan 450 Newton. Jarak tempuh S sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Waktu yang dibutuhkan sama dengan 5 menit sama dengan 300 sekon. Yang ditanyakan, berapakah dayanya P sama dengan titik-titik-titik? Jawab, hubungan daya P dan usaha serta waktu. Apa rumusnya? P sama dengan W per T, di mana W adalah gaya berat siswa dikali perpindahan siswa, yaitu sama dengan 450 kali 1000, sehingga menghasilkan 450.000 Joule. Dengan demikian, dengan rumus P sama dengan W per T berarti sama dengan 450.000 Joule dibagi 300 sekon, sehingga daya yang dihasilkan adalah 1500 watt atau sama dengan 1,5 kilowatt. Anak-anakku, inilah materi tentang usaha energi dan daya. Mohon sekali lagi Bapak ingatkan, coba pas saat sampai di rumah, kalian pelajari kembali. Nanti ada soal dari Bapak, soal latihan, mohon dikerjakan dan diskusikan dengan teman kalian. Mungkin untuk hari ini, untuk pembelajaran tentang usaha energi dan daya, Bapak akhiri dengan Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.